Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Lensa Bahasa, di mana bahasa bukan sebagai alat komunikasi, tapi sebagai cara kita untuk memahami dunia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Khobi, selaku host yang akan menemani kalian di podcast episode perdana kali ini. Dan topik pada episode perdana kali ini gak kalah menarik, yaitu peran bahasa dalam pendidikan, di mana kita akan ngobrol santai tapi berbobot tentang bahasa dalam kehidupan organisasi, dalam peran pendidikan, dan juga bagaimana cara kita untuk memahami dunia. Dan tentu saja saya nggak sendiri di sini, ada dua narasumber yang hebat dari prodi pendidikan bahasa Inggris dan juga pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. So, without further ado, let's get started. Oke, kita di sini sudah bersama dua narasumber. Boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Silvani Salma dari kelas A1 2024 dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan boleh narasumber kedua. Dan aku Vanessa Revina Zahra dari kelas A1 2024 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, Teh Silvani kesibukannya apa akhir-akhir ini? Kalau aku sih akhir-akhir ini lagi ya kuliah aja biasa, paling sambil ngerjain tugas yang numpuk, presentasi kayak gitu. Oke, kalau Teh Vanessa? Kurang lebih sama kayak Teh Silvani, cuman ditambah kerjaan hima juga. Jadi kedua narasumber kita ini merupakan ketua divisi Tech Info dan juga PR di masing-masing himpunannya. Aku mau nanya satu soal dulu ya, satu soal yang sederhana. Kenapa waktu kalian lulus dari SMA tuh pengen masuk FPB dan juga prodi pendidikan bahasa Inggris dan juga prodi pendidikan bahasa dan sastra? Aku dulu nih. Boleh. Kalau dari aku sendiri, aku masuk FPB dan program studi pendidikan bahasa Inggris tuh karena aku dari SMA atau dari SMP tuh bahkan kayak tertarik sama bahasa Inggris tuh, kayak tertarik banget, apalagi sering dengerin lagu-lagu bahasa Inggris gitu. Kalau Teh Vanessa? Kalau aku masuk prodi PBSI karena aku juga suka nulis, karena bahasa Indonesia itu mudah gitu dipahaminya. Setuju. Nah, pertanyaan kedua nih, pernah nggak sih kalian dapat matkul yang sulit di prodi kalian? Boleh diceritain dong matkul yang sulitnya tuh matkul apa gitu? Boleh Teh Silvani. Kalau menurut aku semua matkul sulit. Spesifik dong boleh? Paling ELT, English Language Teaching. Ya. Karena itu harus kayak paham bener-bener gitu isinya tuh, dan itu kayak bikin pusing. Susah banget sih kalau menurut aku. Kalau Tiffany sendiri? Kalau aku yang sulit itu sekarang ya drama. Drama itu kita tuh bikin sebuah pementasan satu angkatan. Oh, menarik ya. Itu tuh bisa ditonton sama semua orang? Bisa semua orang, untuk umum juga bisa, dan sekolah-sekolah juga. Oke, so jangan lupa nonton drama angkatan 24 di mana? Di IKIP. Di IKIP Xiaomi. Oke. Lanjut ke next question. Kalau kalian dikasih kesempatan bisa belajar bahasa, pengen bisa belajar bahasa apa dan kenapa? Kalau aku bahasa Prancis kali ya. Kenapa tuh? Karena kedengeran itu kayak elegan gitu. Estetik gitu ya? Ya, estetik banget. Tiffany sendiri? Kalau aku sebenarnya pengen Inggris karena lebih kepake juga sih. Karena second language juga ya. Menarik. Sangat insightful semua cerita dan juga pendapat dari dua narasumber ini. Paling langsung saja kita ke topik utama dari podcast kali ini, yaitu tentang peran bahasa dalam dunia pendidikan. Sebelumnya nih ya, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Kalian
pernah nggak sih, karena kan tadi di ice breaking udah dikasih satu soal ya, yaitu kalau dapat materi yang materi matkul yang sulit di prodi masing-masing. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, pernah nggak sih dapat materi yang sulit itu bukan karena materinya yang sulit, tapi memang karena bahasa yang disampaikan oleh dosen ataupun guru itu kurang dapat gitu di kita. Boleh dong share experience-nya dan juga saran harusnya gimana? Boleh cerita nih. Kalau aku pasti pernah lah ya, karena dosen tuh kadang-kadang mereka tuh kasih bahasa yang baru kita dengar gitu, bahasa berat yang baru kita dengar, jadi kitanya juga susah mengerti. Bahkan untuk mengerti isi materinya pun susah karena si bahasanya aja belum kita pahami. Jadi ya gitu. Oke, kalau Tevanya sendiri? Tentu pernah juga ya, karena kadang pelajaran materi yang sulit itu bukan dari materinya, tapi dari cara penyampaian dosennya yang berbelit-belit. Oke, setuju. Next question ya. Seberapa penting sih peran bahasa dalam proses pembelajaran? Menurut aku bahasa itu kunci utama dalam belajar. Jika penyampaiannya benar, jelas, maka materi akan mudah dipahami ketika pembelajaran berlangsung. Setuju banget sih, karena kan bahasa tuh bukan cuma alat komunikasi, tapi juga alat untuk memahami si isi materinya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sih pengaruh kemampuan bahasa terhadap pemahaman siswa? Karena kan bahasa itu bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi ada bahasa di matematika kayak aljabar dan sebagainya. Nah, kalau siswa itu nggak paham sama bahasanya, itu berpengaruh nggak terhadap pemahaman siswanya? Menurut aku penting banget sih untuk kayak kemampuan bahasa, memahami semua bahasa tuh, karena bahkan di soal kayak matematika pun kalau kita nggak ngerti si isi soalnya apa, bakal susah paham sih. Oke, kalau Tevanya sendiri? Benar yang dikatakan, kemampuan berbahasa itu sangat berpengaruh. Jika bahasanya kita sendiri tidak mengerti, maka pelajaran yang dipelajari juga tidak akan masuk. Langsung ke pertanyaan selanjutnya itu, apakah bahasa yang terlalu formal menghambat dalam pembelajaran? Contohnya kayak misal dosen lagi ngajar nih, tapi bahasanya tuh terlalu formal, misal kayak selamat pagi, pada kali ini saya akan menyampaikan, atau buka bab berapa. Nah, itu kan terlalu formal ya, kadang ke siswa tuh bikin ngantuk. Jadi gimana tuh tanggapan dari Tevanya? Kalau menurut aku sih terlalu formal juga kayak ya tadi bikin ngantuk. Jadi sebaiknya itu disesuaikan aja gitu sama si audiensnya, nggak terlalu formal-formal amat, tapi ya juga nggak terlalu santai-santai kan. Oke, kalau Tevanya sendiri? Kalau untuk bahasa yang terlalu formal, kadang orang juga belum terbiasa, jadi agak sulit dimengerti apa tujuannya. Oke. Bagaimana sih peran bahasa dalam membantu pola pikir kritis? Kadang kan bahasa itu bukan hanya ada di kehidupan sehari-hari ya, kadang nempel di otak kita, di seluruh aspek kehidupan kita. Nah, peran bahasa dalam membentuk pola pikir kritis tuh gimana tuh? Kalau dalam pola pikir kritis itu kan kita perlu disampaikan juga apa yang udah kita pikirin menggunakan pola pikir kritis itu, dan pastinya itu menggunakan bahasa. Jadi itu tuh penting banget untuk kita mengetahui bahasa yang akan digunakan untuk menyampaikan si pola pikir kritis kita tadi. Oke, kalau pendapat Tevanya sendiri? Kalau pendapat aku, kemampuan berbahasa itu sangat membantu mengolah dan menyampaikan ide. Tapi semakin bagus kemampuan berbahasa kita, semakin terlatih juga cara bicara dan terlatih juga pola pikir kritis. Oke, setuju. Kalau kemampuan, bagaimana kalau pengalaman menggunakan bahasa asing dalam pembelajaran itu penting nggak? Kayak misal kan bahasa Inggris udah jadi second language ya di prodi pendidikan bahasa Inggris.
penting nggak sih kalau bahasa Inggris itu digunakan dalam pembelajaran dalam bahasa asing? Kalau menurut aku sih penting ya, karena kan untuk membentuk kepercayaan diri juga. Kadang kan orang-orang tuh mereka nggak pede gitu, kayak takut salah menggunakan bahasa yang belum terlalu sering mereka gunakan. Jadi itu tuh penting sih untuk membentuk kepercayaan diri juga. Satu kali sendiri. Kepercayaan diri muncul juga dari bagaimana kita terbiasa dan mendengar apa yang dibicarakan. Selanjutnya nih, apa sih tantangan utama saat bahasa pengantar bukan bahasa utama gitu, bukan bahasa pertama? Contohnya kayak misal kita dapat guru atau dosen yang dari Amerika langsung nih, kan otomatis dia kan ngajar langsung pakai bahasa Inggris. Nah, jadi tantangan utamanya apa sih ketika dia menyampaikan materi menggunakan bahasa pengantar pertama dia tanpa menggunakan bahasa Indonesia gitu? Kalau misal dari tantangan itu sih paling kan kalau emang dianya native English tuh biasanya ngomongnya cepet kan. Ya, jadi kita yang masih dalam proses belajar tuh kadang belum nangkep semua yang dia omongin. Kayak kadang kita harus masih bingung ini tuh artinya apa, ini tuh gimana maksudnya. Jadi karena ya itulah mungkin tantangannya kalau misalkan pemateri menggunakan bahasa Inggris ataupun pematerinya memang native English yang dimana ngomongnya cepat bahasa Inggrisnya. Jadi kita harus paham bener-bener tuh agak susah di situ sih. Oke, kalau Tiffany sendiri? Kalau dari aku tantangan utamanya ada di pemahamannya, karena kita harus mengetahui apa isi dari materi tersebut. Karena bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang jarang kita gunakan sehari-hari. Oke, terus bagaimana sih peran guru dalam penggunaan bahasa di kelas? Dan guru itu pastinya penting sih, apalagi kan di kelas kalau bukan guru yang ngajar siapa lagi kan. Ya jadi peran guru dalam penggunaan bahasa itu penting. Kalau misalkan yang namanya murid pasti mencontoh gurunya kan. Jadi ya mungkin dari gurunya sendiri bisa lebih sering menggunakan bahasa yang memang sedang dipelajari untuk membiasakan diri juga. Kalau pendapat aku, peran guru itu sangat penting karena guru harus menyesuaikan bahasa agar sesuai dengan kemampuan siswa. Last question nih, pertanyaan terakhir. Apa ada cara sederhana untuk meningkatkan kemampuan bahasa siswa? Kan kita sebagai calon guru ya, calon pengajar, ada pasti punya cara sendiri-sendiri kan dalam mengajar. Nah, kalau cara Teh Silvani dan Teh Faniza untuk meningkatkan kemampuan bahasa siswa itu seperti apa kira-kira? Kalau untuk meningkatkan kemampuan bahasa sih kayaknya lebih sering dilatih aja. Terus jangan flat gitu, bisa diselingin pakai misalkan pelajaran bahasa ini menggunakan mini game atau gitu, biar si siswa tuh nggak terlalu boring dan ngantuk juga gitu belajarnya. Teman sendiri? Mungkin dari hal sederhana seperti membaca, mengobrol juga bisa, atau menambah wawasan dengan cara berdiskusi tentang apa yang sepele atau yang penting juga. Jadi punya cara masing-masing ya dalam mengajarkan siswanya. Oke, nggak kerasa kita sudah di penghujung episode Lensa Bahasa. Terima kasih buat para narasumber atas insight dan juga pengalaman yang sangat berarti. Dan juga semoga apa yang kita bahas tadi menambah perspektif untuk teman-teman ya. Dari obrolan hari ini kita kembali diingatkan bahwa bahasa bukan hanya tentang berbicara tapi tentang memahami baik terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Terima kasih juga untuk para narasumber telah menyempatkan waktunya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya Lensa Bahasa di episode kedua nanti. Oke, akhir kata saya Muhammad Al-Khamis selaku host pamit undur diri. See you at episode 2.